Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 453 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 10 Januari 2021 dari kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 mengatakan, "Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai disido patongonokku tua kabangso dila napita, asa saluhut nasida majo guarni jahuba, asa dioloi nasida ibana marroha sisa mujur." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, manusia dari sisi penampilan sangat berbeda dengan spesies lain, karena manusia punya bibir, yaitu jaringan super sensitif di bagian muka. Mengapa kita harus punya bibir? Bibir membantu kita untuk menyedot dengan mekanisme sempurna. Bahkan menyedot adalah satu kemampuan mendasar bagi manusia yang langsung kita kuasai begitu kita lahir di dunia ini. Kemampuan yang oleh para ahli disebut sebagai refleks primitif. Seorang bayi langsung bisa menyedot jari atau menyedot untuk minum air susu ibu. Bibir juga punya peran penting untuk aspek linguistik. Bibir berfungsi sebagai tempat artikulasi, membantu menahan udara dari paru-paru sehingga dihasilkan bunyi-bunyi tertentu. Karena kita punya bibir, kita bisa memiliki huruf B, huruf P, dan huruf M. Akhirnya kita mengucapkan kata-kata seperti papa, mama, atau bibi dengan baik dan jelas. Karena bibir pula ada huruf F, ada huruf P yang dihasilkan dengan mendekatkan bibir bawah ke gigi atas. Jadi karena bibir kita bisa bersuara dan bercakap-cakap. Ada orang mengatakan dengan bibir kita mendeteksi apakah seseorang cocok menjadi pasangan kita. Saudara-saudara, menjadi perhatian bagi kita, apakah kita sudah memiliki bibir yang bersih? Ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya melalui Nabi Sefanya ribuan tahun yang lalu, sebagian firman Tuhan tersebut sudah digenapi, yaitu ketika Tuhan memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada beribu-ribu suku bangsa selain bangsa Israel. Saat ini Tuhan tidak membeda-bedakan suku bangsa kita. Selama kita percaya kepada Tuhan, janjinya untuk memberikan bibir yang bersih kepada kita untuk berdoa, menyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan jelas, dengan baik, dan dengan benar. Dan untuk kita gunakan mengucapkan kata-kata sapaan terhadap sesama dengan baik.
dengan jelas dan bersahabat. Milikilah bibir yang bersih, sehingga segala perkataan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus. Tuhan memberikan kepada kami bibir yang bersih, memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu sekalian bangsa-bangsa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 453 ayat 1. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.